selamat datang di channel Sejarah Dunia. Channel yang menceritakan tentang berbagai macam sejarah dari belahan dunia. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang Candi Prambanan, sejarah, arsitektur, dan legenda. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno sebagai persembahan untuk Dewa Trimurti Brahma atau pencipta dan Wisnu pemelihara, serta Siwa yang artinya perusak. Pembangunan Prambanan dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan dan kejayaan kerajaan Hindu yang berkuasa saat itu, serta untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur yang bernafaskan Buddha. Candi Prambanan mulai mengalami kerusakan sekitar abad ke-10 akibat gempa bumi dan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, serta perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Kompleks ini kemudian ditinggalkan dan tertimbun oleh abu vulkanik selama ratusan tahun, hingga ditemukan kembali pada abad ke-18 oleh bangsa Belanda. Restorasi besar-besaran dimulai pada abad ke-20 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Kompleks Prambanan terdiri dari sekitar 240 candi, namun yang utama adalah 3 candi besar di tengah-tengah kompleks yang didedikasikan untuk Trimurti. Candi Siwa tinggi 47 meter, candi utama dan tertinggi berada di tengah. Di dalamnya terdapat arca Siwa Mahadewa, serta ruangan-ruangan kecil yang menyimpan arca Durga, atau istri Siwa, Ganesha atau anak Siwa, dan Agastya yang artinya guru Siwa. Candi Brahma terletak di sebelah selatan Candi Siwa. Di dalamnya terdapat arca Brahma. Candi Wisnu terletak di sebelah utara Candi Siwa, berisi arca Wisnu. Di depan ketiga candi utama, terdapat 3 candi wahana yang masing-masing didedikasikan untuk tunggangan para dewa, Nandi atau lembu tunggangan Siwa, Angsa atau tunggangan Brahma, dan Garuda yang artinya tunggangan Wisnu. Dinding candi dihiasi dengan relief yang sangat indah. Salah satunya adalah kisah epik Ramayana yang dipahat mengelilingi Candi Siwa dan Candi Brahma. Masyarakat Jawa juga mengenal kisah rakyat yang terkenal tentang asal-usul Candi Prambanan, yaitu legenda Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu di Pulau Jawa, terdapat 2 kerajaan besar yang saling bertetangga, namun sering berseteru di antaranya. Kerajaan Pengging adalah kerajaan makmur yang diperintah oleh Raja Bijak, bernama Prabu Damarmoyo, dan putranya yang gagah berani, bernama Bandung Bondowoso. Kerajaan Baka, kerajaan yang kaya namun dikuasai oleh raja raksasa bernama Prabu Baka, yang lalim dan suka menindas rakyat kecil. Seiring berjalannya waktu pertempuran 2 kerajaan, Prabu Baka mulai memperluas wilayah kekuasaannya dan mengganggu keamanan kerajaan sekitarnya, termasuk Pengging. Maka, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya, Bandung Bondowoso, untuk memimpin pasukan menggempur kerajaan Baka. Dengan kekuatan luar biasa dan bantuan kesaktian serta pasukan gaib, jin, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka dan merebut kerajaan tersebut. Kerajaan Baka pun jatuh ke tangan Pengging. Setelah kemenangan itu, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka. Kecantikannya tiada tara, kulitnya halus, wajahnya elok, dan pembawaannya anggun. Bandung Bondowoso langsung jatuh cinta dan melamar sang putri. Namun Roro Jonggrang menolak secara halus. Ia sangat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Tapi karena ia tak bisa melawan secara langsung, ia mencari akal untuk menolak tanpa memicu kemarahan Bandung Bondowoso. Syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Roro Jonggrang lalu mengajukan syarat, "Aku bersedia menikahimu, asalkan engkau dapat membangun 1000 candi dalam 1 malam." Bandung Bondowoso dengan percaya diri menyanggupi tantangan itu. Ia memanggil para jin dan makhluk gaib untuk membantu membangun candi-candi tersebut secara cepat. Dalam waktu singkat, 999 candi telah berdiri. Melihat pembangunan hampir selesai, Roro Jonggrang cemas. Ia kemudian menipu waktu agar fajar terlihat datang lebih cepat. Bersama para wanita desa, ia membakar jerami di sebelah timur untuk membuat cahaya seperti matahari terbit. Menumbuk padi agar terdengar suara kegiatan pagi hari, membuat suara ayam jantan berkokok. Para jin yang sedang bekerja panik dan mengira hari sudah pagi. Mereka berhenti bekerja dan menghilang sebelum candi ke-1000 selesai dibangun. Bandung Bondowoso sangat marah, mengetahui ia telah ditipu. Ia lalu mengutuk Roro Jonggrang,
Jika tak bisa melengkapi candiku, maka kaulah yang akan menjadi bagian dari candi ke-1000. Dengan kekuatan gaibnya, Roro Jonggrang diubah menjadi arca batu. Konon, arca Dewi Durga yang ada di ruang utama Candi Prambanan adalah wujud dari Roro Jonggrang itu sendiri. Legenda ini bukan hanya kisah cinta dan kutukan, tapi juga mengandung pesanim tentang kesetiaan dan pengorbanan, baik dari Bandung Bondowoso maupun Roro Jonggrang, tentang kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam membuat janji dan syarat, mengajarkan bahwa tipu daya bisa berujung pada konsekuensi yang tragis. Candi Prambanan. Sekarang, Candi Prambanan dibangun oleh dinasti Sanjaya sekitar abad ke-9 Masehi sebagai persembahan bagi Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kini, candi ini menjadi warisan dunia UNESCO, dan legenda Roro Jonggrang masih sering diceritakan dalam pertunjukan Sendratari Ramayana di kompleks candi tersebut. Candi Prambanan kini menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 1991 dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya paling populer di Indonesia. Di kawasan ini juga rutin diadakan Sendratari Ramayana, yaitu pertunjukan teater tari yang menggambarkan kisah Ramayana dengan latar candi yang megah. Profil singkat Candi Prambanan. Nama Candi Prambanan juga dikenal sebagai Rara Jonggrang. Lokasi: perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Jenis candi: Candi Hindu. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya sekitar abad ke-9 Masehi. Didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, Siwa, penghancur. Kompleks candi terdiri dari beberapa bangunan candi utama dan pendukung. Candi Siwa, 47 meter, candi utama, terbesar dan tertinggi, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Wahana, candi kecil di depan masing-masing candi utama, kendaraan dewa, Nandi, Angsa, Garuda, Candi Perwara, sekitar 224 candi kecil yang mengelilingi candi utama. Beraneka ragam wisata di Candi Prambanan, arsitektur megah dengan ukiran relief cerita Ramayana dan kehidupan para dewa, pertunjukan Ramayana Ballet, pementasan tari dan drama kolosal di panggung terbuka, biasanya malam hari, sunrise dan sunset view, spot foto yang memukau terutama saat fajar dan senja, Museum Candi Prambanan, wisata edukatif untuk pelajar dan turis sejarah, wisata sepeda and andong di sekitar kompleks candi. Fasilitas di Candi Prambanan meliputi area parkir luas, toilet and tempat ibadah, warung makan and cafe, pusat oleh-oleh shuttle kereta wisata mini, panduan wisata berbahasa Indonesia dan Inggris. Akses transportasi dari Yogyakarta sekitar 17 km 30 menit. Bisa menggunakan Trans Jogja Rute 1A, kendaraan pribadi atau sewa mobil motor dari Bandara Yogyakarta International Airport. Sekitar 1,5 jam via tol. Tips berkunjung: datang pagi hari atau sore untuk menghindari panas, bawa payung atau topi dan air minum, gunakan alas kaki nyaman karena area cukup luas, hormati peraturan dan tidak menaiki candi sembarangan. Jika ingin suasana lebih magis, coba kunjungi saat pertunjukan Ramayana malam hari. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian tentang Candi Prambanan, sejarah, arsitektur, dan legenda. Jika kalian ingin menambahkan elemen tertentu atau memperdalam aspek lain, beritahu kami, kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi. Salam sehat semua followers channel Sejarah Dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.